Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa menuntun dan mengajar kita untuk dapat melakukan hal yang baik yang sesuai dengan firman-Nya, dan tentu kita dapat menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kasih-Mu, atas nafas kehidupan, atas berkat baru yang kami terima hari ini. Kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, Tuhan pun akan senantiasa menyertai dan memberkati kami. Tuntun dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu mampu melakukan hal baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah hikmat kepada kami untuk kami dapat menjalani hari-hari kami dengan baik di dalam pengharapan sukacita yang daripada Tuhan. Sebab itu Bapa, kami mau belajar dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu dengan baik. Dan ajari kami untuk menjadi pelaku firman yang setia di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 30 September 2025 tertulis dalam kitab Yosua 3 ayat 5. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Dungi didoksi Joshua ma tubangsoi, manguras mahamu, ay marsugot ma bahenon ni Jahuba, aka halongangan di tonga-tonga muna. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu Yosua adalah pengganti Musa. Menggantikan Musa membawa bangsa Israel dalam perjalanan dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Karena Musa tidak sampai ke sana. Oleh sebab itu, ketika Musa mati, kepemimpinan berada di tangan Yosua. Perkataan Yosua dalam renungan ini kepada bangsa Israel adalah ketika mereka sedang dalam perjalanan, atau tepatnya melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan. Yosua melihat apa yang terjadi di tengah-tengah umat. Yosua tahu bagaimana umat ini. Hati mereka selalu berubah-ubah. Mereka labil dan tidak taat. Terlebih-lebih ketika mereka mengalami kesulitan di dalam perjalanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu melanjutkan tugas yang dari Musa kepada Yosua memimpin bangsa Israel dalam perjalanan bukanlah sesuatu hal yang mudah. Belum lagi mereka akan menghadapi orang-orang yang tinggal di tanah Kanaan, di tanah perjanjian di mana mereka harus menuju ke sana. Tentu ini semua bukanlah hal yang mudah untuk mereka hadapi ke depan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua berkata kepada umat, kepada bangsa Israel, kuduskanlah dirimu. Di sini ada tekanan supaya umat menguduskan diri agar mereka merefleksi apa yang telah mereka alami selama perjalanan ini. Tentu perjalanan itu tidak mudah. Perjalanan di padang gurun, di padang pasir membuat mereka sangat lelah. Ketika siang mereka kepanasan. Ketika malam mereka gelap, tidak tahu ke arah mana hendak melangkah dan bahkan kedinginan. Mereka kelaparan, kehausan. Penderitaan datang silih berganti. Tapi lihatlah bagaimana Tuhan menyertai.
Tuhan selalu ada di depan, berupa tiang awan dan tiang api. Ketika mereka panas, Tuhan memberi keteduhan. Ketika mereka berjalan di dalam kegelapan, Tuhan menerangi langkah mereka. Inilah tanda penyertaan Tuhan yang tak pernah berhenti dalam kehidupan umatnya. Saudara-saudara, ketika bangsa ini akan memasuki tanah Kanaan, mereka dituntut untuk hidup kudus. Supaya apa? Supaya mereka dapat melihat dan menikmati apa yang dikerjakan Tuhan, yang bahkan lebih besar lagi atas kehidupan mereka. Dikatakan dalam renungan ini yaitu perbuatan yang ajaib. Saudara-saudara, bukankah dalam hari-hari hidup kita seperti berjalan di padang gurun? Kita kadang mengalami kedinginan, gelap, kesulitan demi kesulitan terjadi dalam kehidupan kita. Masalah datang silih berganti, tak henti-henti. Hari ini kita diajak untuk menguduskan diri, untuk merenungkan apa yang telah kita perbuat selama ini. Kalau kita sadar bahwasanya kesulitan-kesulitan yang terjadi dalam hidup kita sering sekali karena dosa-dosa kita sendiri, kelalaian kita, kelemahan kita dan lain sebagainya. Oleh sebab itu mari kita merefleksi, mari kita merenungkan apa yang sudah kita kerjakan di dalam kehidupan. Mengapa hal ini terjadi dalam kehidupan kita? Jika kita menyadari kita adalah orang berdosa, kita yang sering sekali melukakan hati Bapa, mari kita mohon pengampunannya. Dan mari kita hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Maka ketika kita hidup di dalam kekudusan dan kebenaran firman-Nya, maka kita akan melihat dan bahkan merasakan perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kita sedang di dalam perjalanan. Tentu perjalanan kita bukan lagi perjalanan seperti bangsa Israel yang menuju tanah Kanaan, tetapi kita sedang berjalan menuju tanah Kanaan yang baru. Tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan kepada orang-orang yang setia. Ayo kita berjalan di dalam ketaatan. Ayo kita berjalan di dalam kerendahan hati. Ayo kita berjalan di dalam hati yang terbuka untuk melihat dan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita dituntun di dalam kebenaran-Nya, di dalam firman-Nya. Biarlah Tuhan menuntun kita sampai tujuan hidup kita, memasuki Yerusalem yang baru, Kanaan yang baru, tempat yang dijanjikan Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Anda mau sampai ke sana? Saya mau sampai ke sana. Mari kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Hidup kudus seperti yang dikehendaki Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memenangkan perjalanan ini sehingga kita semua sampai ke tujuan, yaitu kehidupan di dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami mampu untuk hidup di dalam kekudusan. Kami mampu di dalam tuntunan Tuhan, supaya kami tidak hidup menurut dunia, tetapi hidup menurut kehendak-Mu. Bapa, di dalam perjalanan hidup kami sering mengalami kesulitan. Kami sering mengalami hal-hal yang membuat kami terhenti. Tetapi di dalam renungan ini kami diingatkan untuk hidup di dalam kekudusan. Supaya kami dapat melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Sehingga kami sampai di tujuan. Bapa, jangan biarkan kami kalah. Jangan biarkan kami menyerah. Tapi biarlah di dalam kekuatan kasih-Mu, kami terus berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Mampukan kami melakukannya dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Bapa atas setiap dosa-dosa pelanggaran kami. Layakkanlah kami di hadapan-Mu, sehingga kami dapat sukacita yang abadi yang daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami puji dan sembah Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.